sebetulnya pada tahun 2016, Cindy adalah seorang MC di sebuah mall dan saat itu sedang bertugas MC di mall. Terus kebetulan bintang tamunya atau narasumbernya adalah Coach Denny sama Coach Iksan. Nah, kebetulan bertemulah sama mereka di sana dan kita berbicara banyak. Saat itu sedang terapi hipnoterapi namanya. Hipnoterapi, dan saat itu karena Cindy juga punya trauma, Cindy ceritalah ke mereka dan akhirnya mereka membantu untuk menghilangkan trauma itu. Jadi dulu Cindy punya trauma yang namanya ulet bulu. Jadi kalau ngomongin ulet bulu tuh dulu bisa sampai nangis. Ngomong aja kayak langsung kebayang, wih bulu-bulu ulet-ulet itu kayak geli banget gitu. Cuma semenjak di terapi, alhamdulillah sampai sekarang bisa ngomong ulet bulu. Kayak apa sih ulet bulu? Cuma hewan kecil yang ada bulunya yang uget-uget gitu jalannya kan. Nah, jadi kayak lebih bisa menerima gitu sekarang. Nah, itulah awal mula kenal sama Coach Denny dan Coach Iksan. Dan dari situ Cindy selalu diajak dalam komunitasnya namanya IHC tentang hipnoterapi. Cindy selalu menjadi MC di kegiatan di Dispora Kota Tangerang. Terus juga yang terakhir itu sempat jadi moderator di sebuah kegiatan Kota Tangerang yang pembicaranya adalah Ustadz Yusuf Mansur. Seperti itu. Nah, itulah perkenalan. Akhirnya kita berjodoh kembali di pekerjaan dan sini direkrut untuk bergabung bersama SR12 University. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya sebelum kita masuk ke materi, boleh silakan. Kita lagi sesi perkenalan dulu, nggak apa-apa ya. Kita berkenalan dulu boleh. Siapa ada yang mau bertanya, langsung aja dibuka mic-nya. Kalau ada yang mau bertanya. Wah, ini ada Kak Fatimah Azahra ya. Halo Kak Fatimah Azahra, kayaknya kemarin di follow Instagram, kita saling followan Instagram ya Kak. Nah, buat teman-teman nih, karena keterbatasan saya yang tidak bisa mengenal langsung ribuan mitranya SR12, boleh nih teman-teman yang mau follow Instagram saya atau minta WhatsApp, kita berkenalan melalui media sosial, boleh banget. Jadi kita bisa saling tahu kegiatan kita masing-masing, atau nantinya teman-teman butuh teman curhat, teman sharing, kan selama ini nggak ada trainer perempuan ya. Sekarang sudah ada trainer perempuan, jadi kalau teman-teman mau curhat, cerita, silahkan langsung hubungin saya. Ah iya, Kak Fatima. Oke, oke, sudah tidak ada yang mau bertanya. Kita bisa lanjut ke materi. Oke, aku share screen dulu ya, sebentar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan mulai materinya. How to be an interesting person. Jadi gimana sih caranya terlihat menarik gitu ya? Teman-teman tahu nggak sih kalau 80% kita bisa terlihat menarik itu bukan dari penampilan. Penampilan hanya menyumbang sekitar 20% dari diri kita. Sedangkan ketika kita terjun ke dunia bisnis, kita sebagai pelaku bisnis, penting sekali menciptakan branding yang baik dan juga meningkatkan value sehingga dapat terlihat oleh orang lain seperti itu. Sehingga kita terlihat menarik. Kayak teman-teman pernah nggak ngeliat yang ada nih seorang cantik gitu ya, tapi kok dilihat biasa aja, tapi ada juga dari segi fisik dia biasa aja, tapi kok semakin dilihat semakin menarik ya. Nah, itu mungkin dia bisa menciptakan brandingnya sehingga dia bisa terlihat lebih menarik. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Oke, yang pertama, kita harus selalu mengutamakan kebersihan diri. Selalu awali hari dengan mandi atau sesi menyegarkan diri, memakai pakaian dalam yang bersih, memakai deodoran, dan wewangian untuk membuat fondasi yang membangkitkan semangat yang dimulai dengan mempersiapkan penampilan. Jadi teman-teman pastikan ketika bangun tidur itu harus apa? Mandi, minimal mandi. Jadi jangan sampai teman-teman baru bangun tidur masih pakai daster itu udah keluar rumah. Jangan ya. Jadi pastikan kita harus memperhatikan penampilan kita. Apalagi apalagi kita sebagai pelaku bisnis
Penting sekali terlihat bersih. Jadi masa kita menjual produk SR12, kita punya Diospray loh, masa kita terlihat, kita masa tercium bau gitu kan? Karena kan kita nggak sadar nih kalau ternyata kita tuh suka bau, kita suka bau keringat gitu ya. Kita suka bau kelek. Ada yang tahu kelek apa? Kelek itu ketek ya. Kita suka bau ketek. Nah itu jadi jangan sampai, karena yang bisa menilai kita adalah, yang bisa mencium kita adalah orang lain. Maksudnya mencium bau kita ya. Jadi pastikan teman-teman membersihkan diri, mengawali hari dengan membersihkan diri dengan memakai pakaian dalam yang bersih, memakai deodoran. Jangan sampai teman-teman masih baru bangun tidur, masih pakai dasar, pakai jaket, pakai kerudung antar anak sekolah. Jangan, ya. Atau bapak-bapak nih biasanya nih, baru bangun tidur nyariin baju yang semalam. Aduh, baju yang semalam mana ya? Mau dipakai lagi nih buat ngantar anak sekolah. Padahal itu baunya udah asem gitu kan. Nah, jangan kayak gitu ya bapak-bapak ya. Jadi harus mandi, minimal mandi. Nah, kita juga punya kan produk Biospray. Nah, ini bagus sekali untuk menahan bau keringat. Jadi dia bisa membunuh bakteri pada keringat kita. Jadi sehingga kita lebih wangi. Dan Biospray kita ini mampu menahan bau sampai 48 jam. Wow, sampai 48 jam. Tapi bukan berarti besoknya ibu bapak nggak mandi ya. Tetap mandi itu harus setiap hari. Ya, nah ini yang pertama. Tadi mengutamakan kebersihan diri. Yang kedua adalah dress well. Dress well, sebentar, nggak kelihatan. Nah, yang kedua adalah dress well. Dress well ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk memilih dan mengenakan pakaian dengan gaya, kesan, dan kualitas yang sesuai dengan situasi. Dress well bukan tentang penampilan fisik aja, tetapi juga mencerminkan karakter dan sikap seseorang terhadap diri sendiri dan orang lain. Dress well ini merupakan salah satu cara meningkatkan kepercayaan diri. Dress well mampu menciptakan citra diri yang positif dan penuh percaya diri dan tampil memukau. Saya suka dress well karena ketika saya dress well, saya merasa saya akan lebih mudah dihargai di tempat manapun gitu. Jadi ketika kita dress well, dan ketika kita bertemu dengan orang lain itu pun akan lebih senang. Lawan bicara kita pun akan lebih senang ketika kita ibaratnya gini. Oh, dia udah nemenin aku ketemu gini buat temenin ngobrol. Oh, dia juga effort nih buat ketemu aku dengan pakaian yang bagus gitu. Nah, kita jadi lebih dihargai oleh lawan bicara kita. Seperti itu. Terus, kira-kira, nah tapi kan nggak semua orang punya uang untuk melakukan dress well. Enggak. Jadi dress well ini bukan tentang mengikuti tren, tapi lebih ke pakai pakaian apa aja yang ada di lemari, tapi kita bisa mix and match yang sesuai. Contoh yang ada di gambar-gambar di bawah ini. Jadi warnanya tuh harus sesuai. Jadi jangan sampai itu pakai dasar kembang-kembang, terus pakai celana leggingnya garis-garis, kerudungnya motif. Jangan ya. Nabrak. Itu bisa bikin sakit mata katanya gitu. Jadi pastikan kita menggunakan baju dress well supaya mencintai diri kita sendiri, supaya kita bisa menghargai orang lain juga, seperti itu. Jadi pastikan untuk dress well gitu ya. Sekarang banyak kok referensi-referensi untuk dress well tuh banyak sekali. Teman-teman bisa search di internet, boleh search itu tentang mix and match dress well atau penampilan yang bisa bikin eye catching gitu lah ya gitu. Seperti itu. Nah, tadi yang pertama membersihkan diri, yang kedua dress well. Sehingga nantinya kalau kita tiba-tiba ketemu artis gitu kan, kita nggak malu. Daripada kita pakai baju dasar, pakai kerudung motif, ah mbak kan pakai masker, nggak akan ketemu sama orang juga. Enggak, tetap kelihatan kok. Itu tetap kelihatan kamu yang lagi pakai dasar dan pakai kerudung motif gitu, ibaratnya pakai celana legging belang-belang gitu. Jangan ya, jadi lebih baik, lebih bagus kalau kita dress well, ya kan? Jadi kita tidak perlu malu-malu lagi kalau ketemu orang lain di jalan. Siapa tahu kita ketemu sama calon pembeli kita ketemu sama calon mitra kita yang mau kita prospek, tiba-tiba ngelihat dress kita kayak, ya kok gini sih gitu. Jadi kan lebih baik kita terlihat lebih menarik gitu ya. Oke, next. Setelah dress well, kita juga harus menggunakan parfum. Nah, aroma yang menarik, sensual dan juga orisinal itu dapat mengungkapkan banyak hal tentang kepribadian kita dan menciptakan aura magnetis di sekitar. Mencium sensi yang menarik harus dilakukan dengan menemukan parfum sesuai kepribadian dan gaya. Teman-teman pernah nggak sih gini, pas nyium wangi parfum tuh gini, wanginya kayak wangi si ini ya,
Nah, itu. Jadi kita harus bisa menciptakan wangi kita yang bisa diingat oleh orang lain, sehingga orang lain kalau ingat parfum ini ingat parfum gitu. Contohnya kayak kita kan wajahnya SR12, ibaratnya gitu kan ya, kita adalah SR12, SR12 adalah kita. Nah, ketika mencium parfum SR12 kan ingat si Ibu Firly gitu contoh. Oh, ini kayak parfumnya Ibu Firly nih. Ketemu Ibu Firly pakai parfum apa? SR12 gitu. Itu. Nah, parfum kita punya dua parfum, ada Fantasi dan juga Misteriosa. Fantasi ini kita terinspirasi baunya dari Black Opium, di mana wanginya ini maskulin, terus juga fresh dan juga segar, jadi cocok banget nih buat cowok-cowok nih. Nah, kita juga punya parfum yang Misteriosa. Ini parfumnya lebih ke wangi segar buah, terus juga bisa feminim dan juga energik gitu ya. Nah, parfum kita sudah dilengkapi dengan parfum kita ini jenisnya EDP. Jadi di dalam parfum itu ada 3 jenis. EDP, Eau de Parfum, ada EDT sama EDC. EDP, minyak wanginya itu paling tinggi konsentratnya. Konsentratnya itu bisa 15 sampai 20%. Kalau EDT, konsentratnya hanya 5 sampai 15%. Sedangkan EDC itu cuma sekitar berapa persen gitu, cuma 1 atau sampai 3% gitu kalau nggak salah. Nah, jadi kita bisa menjelaskan nih ke calon pembeli kita. Oh, kok kamu wangi sih? Iya, kita wangi. Soalnya kita pakai parfum dari SR12. SR12 jenisnya EDP loh, Eau de Parfum loh. Parfumnya tuh bisa sampai 15 sampai 20%, tahannya bisa sampai 10 jam seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan parfum, kita juga bisa memikat pelanggan kita. Seperti itu. Yang keempat, jaga pakaian tetap bersih. Nah, ini penting banget nih. Jadi, kalau teman-teman benar-benar ingin terlihat bagus, kita nggak cuma harus dress well aja, tapi juga harus memperhatikannya nih. Dari noda-nodanya, ada nggak nih kira-kira di baju kita ada noda-noda bercak-bercaknya nggak nih? Atau pakaian kita lecek nggak nih? Apalagi kita akan bertemu calon pembeli kita nih, atau calon mitra kita gitu. Nah, itu kan kita kan harus terlihat menarik ya. Jadi harus terlihat bersih, harus terlihat rapi. Jadi ini bukan perkara harga ya. Jadi baju yang harganya 30 ribuan pun, baju yang harganya 50 ribuan pun akan terlihat bagus kalau rapi gitu. Next, bermake up. Nah, bermake up. Nah, teman-teman di sini siapa nih yang udah pakai make upnya SR12? Boleh dong? Boleh teman-teman di absen dong yang udah pakai produknya SR12, sudah pakai apa aja, dan produk best sellernya dari SR12 itu apa aja sih di tempat teman-teman gitu. Tiap hari pakai. Wah, luar biasa nih Kak Lili. Kak Lili pakai apa aja? Pakai lip care-nya sama facial wash-nya bagus banget. Cakep. Aku juga pakai facial wash-nya yang green tea. Cocok banget yang green tea. Selalu pakai dong. Pakai yang mana tuh, Bu Robia? Kalau aku sendiri, aku sudah pakai semua, belum semua sih. Aku pakai personal care-nya dari SR12. Kebetulan kemarin juga aku habis ada kegiatan dan luar biasa make-up-nya tahan banget dari pagi sampai malam. Aku pakai BB cream, aku pakai creamy blush, terus juga pakai loose powder, pakai lip creamnya, dan juga pakai lip glow serum. Itu benar-benar makeup aku tahan lama. Oh ya, aku juga pakai pensil alis dan juga pakai eyelinernya. Eyelinernya sih yang best banget. Wah, jadi udah pada pakai nih ya. Pakai daily cover, cakep. Pakai bedak daily cushion, lip gloss, sunscreen. Ini ada yang pakai lip glow serum nggak? Lip glow serum juga bagus banget loh. Lip gloss serum itu bagus banget. Ini yang ada di screen teman-teman. Ini lip gloss serum bagus banget karena kandungannya itu ada 8 kali hyaluronic acid, jojoba oil, argan oil. Jadi bibir teman-teman tuh lebih pelampi dan lebih sehat, lebih fresh gitu, lebih glossy finishnya. Jadi teman-teman yang mau makeupnya natural nih cocok banget nih pakai lip gloss serum. Lebih cocok lagi kalau teman-teman pakai lip cream terus ditimpa pakai lip gloss serum. Best banget.
Nah, teman-teman bisa pakai makeup itu untuk daily, bisa untuk pergi ketemu pertemuan, meeting gitu ya. Nah, dengan bermakeup itu bisa meningkatkan rasa percaya diri dan tampil menawan sehingga memberikan visual yang nyaman saat dipandang dan dapat meningkatkan rasa percaya diri. Jadi kan kita menjual personal care nih, menjual produk SR12. Kalau kita memprospek atau kita mengenalkan produk SR12 kalau kita nggak makeup, pasti kayak ada yang kurang gitu ya. Kayak gimana orang lain bisa percaya kalau produk kita bagus, kalau kita sendiri kurang bagus gitu ya. Jadi pastikan teman-teman bisa bermake up, minimal make up dasar. Nah, jadi nanti tanggal 31 Januari juga kita akan mengadakan demo make up di kantor pusat, di kantor pusat di Gunung Sindur. Teman-teman boleh ikutan, nanti boleh tanya sama timnya. Nah, nanti di sana aku akan menjelaskan tentang make up dasar, seberapa penting sih sunscreen, terus tentang tata cara berbicara yang enak didengar, menjadi pembicara yang menarik, gitu. Nanti kita akan bahas di sana semuanya. Boleh nanti teman-teman ikutan ya. Nah, tadi itu ya. Jadi penting banget bermake up karena kita adalah pelaku bisnis yang akan bertemu sama banyak orang nih. Jadi kita harus terlihat menarik. Nah, terus selanjutnya, oke, yang selanjutnya adalah postur tegak. Bahasa tubuh kita adalah setengah dari citra diri. Ketimbang berjalan dalam posisi membungkuk, coba deh luruskan, berdiri tegak adalah menjaga kepala tetap tinggi, bukan sombong ya. Menjaga kepala tetap tinggi, dorong dada ke depan, dan putar bahu ke belakang. Nah, itu untuk sikap yang lebih percaya diri dan lebih menarik. Terus juga sebagai pembicara, kita semua akan menjadi pembicara kok pada waktunya, ya. Ketika menjadi berbicara, kita juga harus mengedepankan tentang intonasi suara kita dan juga harus kita harus mengedepankan intonasi suara kita sama body language kita gitu sehingga kita terlihat lebih nyaman saat berbicara gitu. Terus teman-teman abis ini kita banyak senyum. Teman-teman sadar gak sih kalau dari awal sampai sekarang aku menggunakan teknik yang namanya smiling voice. Jadi walaupun aku berbicara tapi aku tetap tersenyum. Nah, ini akan menggambarkan citra diri yang positif. Teman-teman bisa melakukan teknik ini ketika berbicara dengan calon pembeli atau dengan mitra teman-teman semuanya. Jadi orang yang tersenyum cenderung terlihat baik karena mereka memancarkan kepositifan dan keramahan, sesuatu yang selalu kita cari pada orang lain. Penampilan gigi juga bisa membuat berperbedaan besar. Jadi jangan ragu untuk memperbaiki diri untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri dan berpenampilan menarik. Nah, ini menarik sekali untuk dibahas, teman-teman, karena kita akan menjadi pembicara pada waktunya. Tolong perhatikan gigi ya, karena ketika kita berbicara kita pasti akan bertatapan wajah si lawan bicara kita. Nah, ketika giginya banyak carisnya, banyak karang giginya, pasti tidak akan nyaman kan. Nah, minimal kita harus melakukan karang gigi 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali gitu. Supaya kita tetap nyaman berbicara. Terus juga tadi teknik smiling voice. Ketika kita berbicara, kita harus tetap tersenyum. Contoh, aku menawarkan produk tanpa smiling voice. Oh iya Ibu, mau beli apa? Oh ada. Tunggu sebentar ya, diambilin dulu. Gak enak kan dilihatnya. Berbeda ketika kita menggunakan teknik smiling voice. Halo Ibu mau beli apa? Oh iya, ada kok, tunggu sebentar ya. Enak, jadi terlihat lebih ramah dan juga kita menjadi merasa dekat si pembelinya. Karena aku sendiri pun akan tidak akan kembali lagi ke toko itu kalau pelayanannya tidak senyum, minimal senyum aja, minimal ramah gitu. Nah, itu jadi seberapa penting itu sangat-sangat penting dalam berbicara. Kita harus menggunakan yang namanya teknik smiling voice dan juga harus banyak senyum sehingga memancarkan citra diri yang positif seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, yang ke-8 ini adalah makan dengan baik dan berolahraga. Jadi pastikan bahwa kita selalu mengedepankan kesehatan tubuh kita. Nah, gaya hidup sehat dapat membantu kita membentuk tubuh bugar dan menarik. Berolahraga, menjalani hari-hari perawatan diri, makan buah dan sayur segar, membuat jurnal dan meditasi adalah cara terbaik untuk menjaga kesehatan batin dan tetap bersinar. Agar tetap bersinar. Karena kita mempunyai Simyu ya, Simyu dan apa satu lagi?
Karena kita punya produk CU. Karena kita punya produk CU kolagen dan kita punya Glow Meal, jadi pastikan bahwa kitanya sehat dulu, minimal sehat ya. Jadi ketika kita menawarkan produk yang kita jual ini, mereka percaya dengan hasilnya. Jadi pastikan kita terpancar dengan sesuai apa yang citra SR12 tampilkan gitu. Jadi yang tadi kita menarik, kita berpenampilan menarik, kita berbicaranya juga enak didengarnya, terus juga kitanya sehat, kitanya melakukan perawatan juga supaya oh iya ya, dia aja cantik yang jual produk SR12, berarti produk SR12 bagus nih. Akan meningkatkan rasa percaya pelanggan kita. Seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah sebagai pelaku bisnis harus memperhatikan penampilan, gaya bicara, dan harus percaya diri, membentuk personal branding yang baik dan memiliki value yang tinggi. Seperti itu. Teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini? Oh ya, produk terlaris di tempatku produk Gomilko SR12 semua usia dan yang gold. Cakep. Emang katanya emang Gomilko tuh bagus banget karena memang diproduksinya dengan bahan yang berkualitas tinggi ya. Kita cek dulu komen-komen teman-teman semuanya. Perfect eye 2 in 1. Betul, cakep. Pakai day cream DNA salmon lip gloss aja. Boleh, karena day cream dari DNA salmon kita sudah ada white cast-nya. Jadi terlihat seperti menggunakan foundation gitu ya. Alhamdulillah udah pakai all produk SR12 dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cakep. Oke, ada apa lagi ya? Kita cek dulu komen-komennya. Boleh kalau ada yang mau bertanya langsung tanpa chatroom, boleh dinyalain aja mic-nya biar kita bisa ngobrol. Yang Hani, sunscreen, dan sama lip gloss, lip balm juga. Oke. Wah, setiap hari aku pakai lip serum sama dong kita. Pakai lip treatment. Oke, lebih suka lip gloss, lip matte, dan lip balm. Pakai semua yang untuk mandi, skincare juga. Nah, cakep nih. Yang belum bisa bermake up boleh ikut kegiatan beauty class kita nanti kalau nggak salah tanggal pertengahan Februari nanti akan di-share ke teman-teman semuanya. Nanti teman-teman bisa ikut kegiatan beauty class kita. Jadi kita ingin memastikan bahwa teman-teman mitra SR12 bisa nih, bisa dulu bermake up supaya bisa mendemokan ke calon pembeli atau ke mitranya teman-teman seperti itu. Atau nanti tanggal 31 ikut dulu karena nanti ada demo make up juga dari aku. Saya pakai lip cream juga, Dio produk lain pakai. Oke. Kelihatan banget Mbak, baru masuk sudah kelihatan hangat. Terima kasih. Saya pernah diginiin coach. Oh, Mbak Lili yang suka kalau ngomong sambil senyum. Nah, itu dia. Jadi itu sama-sama aja dengan kita menciptakan branding ya. Jadi kita yang ngobrol sambil tersenyum itu adalah branding kita gitu. Ih, dia mah ketawa mulu. Enggak, bukan gila. Ini cuma memang brandingnya aja gitu. Setuju, keep smile seperti hadis senyum. Ya, Masya Allah. Nah ini, Masya Allah, PR banget. Bisa, pasti bisa semuanya ya. Latihan bicara sambil senyum gimana? Kayak gini. Tinggal bicara aja tapi sambil senyum. Kalau bisa pertahankan senyumnya. Nah ini memang butuh kebiasaan ya. Yang biasanya cemberut memang agak sulit, tapi lama-lama pasti bisa. Kalau teman belum bisa, itu bukan berarti nggak bisa. Itu karena belum bisa aja. Cuma nanti kalau diterapkan secara berkala, pasti lama-lama akan bisa dan terbiasa. Gitu. Kak, untuk Deo tadi ada sepupu nih ya, keringetnya bau menyengat, tapi bau badan, bau kecap. Bisa sayang, cobain, kasih tester dulu, biar nanti nextnya bisa beli. Atau mau langsung suruh beli juga nggak apa-apa. Boleh minta nomor kakak? Boleh. Aku catat di sini ya. 0813. Oke. Apa lagi tadi ya? Kak tanya, cara mengetahui warna lipstick, lip cream, lip gloss, dan lain-lain itu cocok buat kita itu bagaimana ya? Oke, balik lagi ke warna kulit kita ya. Sebenarnya kalau kulitnya yang cenderung natural atau sawo matang, usahakan jangan pakai lipstick yang warnanya terlalu cerah. Jangan gunakan lipstick yang warnanya ngepink banget tuh jangan.
Coba deh pakai warna-warna nude atau warna-warna yang agak gelap dari warna pink. Ada namanya kalau nggak salah apa ya? Pink berry ya kalau nggak salah. Atau teman-teman bisa di ombre. Kemarin tuh aku coba ombre, mix berry, campur lip cream yang kecil warna merah. Itu cakep banget hasilnya. Ya Kak Kiu ya. Kebetulan kemarin pakainya ke Kiu. Bu mau tanya kalau bayi usia 2 tahun boleh nggak minum Gomilko lebih dari 3 kali karena tidak bisa minum ASI? eh Sebentar ya, nanti aku tanya dulu ya karena kebetulan kita masih sama-sama belajar. Setauku kalau susu ya, nanti nanti kita chat aja ya Mbak. Pakai Deo Premium manjur banget dipakai. Nah, memang bagus banget Deo Premium itu. Bisa sampai 48 jam, teman-teman tidak bau ketek. Ya, tapi walaupun nggak bau ketek sampai 48 jam bukan berarti besoknya nggak mandi ya, harus tetap mandi. Kak, eksfoliasi pakai toner AHA gimana? Boleh, pakai toner AHA. Kebetulan toner AHA kita kan konsentrasinya tidak terlalu tinggi ya. Kalau pakai AHA dipakai setiap hari itu nggak masalah. Yang penting kalau kulitnya lagi iritasi, lagi ngerasa perih, merah, gatal, usahakan pemakaiannya diturunin. Yang biasanya pakai setiap hari atau sehari 2 kali diturunin jadi sehari sekali atau bisa 2 hari sekali seperti itu. Cuman kalau kulitnya lagi aman-aman aja boleh banget dipakai sehari 2 kali gitu. Honeyberry warna ungu Kak, iya. Maaf Kak, di link absen pilihan pematerinya belum ada nama Kak Cindy. Oh ya, sebentar ya. Sebentar ya. Kak Kiyu, ini ada yang komen katanya eh, di link pematerinya belum ada nama aku. Gimana ya? Oke, ditunggu sebentar ya. Waper, aku harus banyak senyum dan latihan public speaking lagi karena aku sering ketemu customer untuk prospek, Kak. Kan aku masih merasa. Nah, itu dia. Jadi teman-teman harus lebih banyak senyum, ya. Boleh. Ini ada yang ada yang angkat tangan dari puskesmas mana ya? Sebentar, ini gimana ngeliatnya dari puskesmas? Boleh? Hmm, oke, maaf Kak, ini absen. Nah, bentar ya. Bu Bidan Ria Sulawesi Selatan. Boleh, mau bertanya apa Ibu? Langsung aja di unmute mic-nya kalau ada yang mau bertanya ya, silakan. Kak Ica tunggu sebentar ya, nanti dibuatkan link yang baru sama Kak Kiyu. Kak, saya punya kantung mata panda. Kantung mata, pakai apa ya yang bisa menghilangkannya? Kita punya serum revitalizing. Itu bagus banget buat kantung mata. Boleh Bu Bidan Ria Sultan, Sulawesi Selatan Ya, mau bertanya apa? Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Iya, saya tuh kan kulitnya sensitif, jadi Iya, agak repot beralih ke
produk SR12, tapi Oke. saya tetap usaha sih. Jadi selama ini yang mulai saya pakai itu revitalizing serumnya, Ah, sama em, Sungel, sunscreen gel SPF 50. sunscreen gel. Ya, Wah. Oke. Sebelum pakai iya. sunscreen gel 50, Ibu pakai apa? Nggak pakai apa-apa, soalnya kayaknya nggak cocok dengan warna kulit saya gitu. Jadi aku biarin Oh, aja gitu. begitu. Oke. Cuman Oh, itu oke. Mbak, saya terganggu dengan pori-pori saya agak kentara gitu. Oke. Pori-pori ya. Kalau Nah, toner, ya toner beberapa toner saya coba agak nggak terlalu masuk sih saya rasa di kulit saya, soalnya sensitif. oke. Berarti Ibu udah pakai 3 produk ya dari SR12 ya? Iya, krim itu juga, krim malamnya Krim malamnya yang spot apa? essence, spot 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 essence Essence. yang saya pakai. Ya, Oke. Ibu untuk krim malam sudah betul menggunakan Spot Essence. Cuma mohon maaf, aku boleh tanya Ibu usia berapa? 49 tahun, 49. Ibu sudah timbul flek? nggak pernah. Enggak. Masih bagus berarti kulitnya ya. Berarti bagus nih Ibu Ya, perawatannya. alhamdulillah ya, karena ya. Cuman Nah, itu ya, apa agak mm-mm. timbul milea, milea gitu, benjol-benjol itu tapi bukan Milia. jerawat. Oke. Ya, Milianya yang warna putih ya berarti ya. enggak sih sewarna kulit. Itu namanya keratosis berarti. Kalau di wajah itu ada 3 jenis, ada milia, keratosis, sama siringoma. Kalau milia warnanya agak putih tuh, biasanya kayak nasi di ujungnya. Cuman kalau Oh, keratosis warnanya lebih ke warna kulit, kayak kutil ya, kecil-kecil gitu ya Bu ya. iya, iya, benar, ya, Nah, itu namanya keratosis. Nah, untuk ibu sebetulnya kalau ibu kegiatannya masih di dalam ruangan, ibu tidak perlu menggunakan sunscreen gel yang 50. Tapi kalau memang ibu sudah terbiasa menggunakan sunscreen gel 50, itu oke, nggak apa-apa. Terus gunakan kalau itu cocok. Karena yang perlu teman-teman ketahui adalah semakin tinggi SPF yang teman-teman gunakan, akan semakin berminyak ke kulit. Gitu. Nah, untuk kulit sensitif, kalau kulitnya semakin berminyak, resikonya bakteri, kotoran, debu akan mudah menempel ke wajah dan bisa menciptakan jerawat. Gitu. oh iya Mbak. Bagusnya Gitu saya ya. pakai apa sih ya? Boleh Ibu kalau mau pakai Spot Essence kan ada day cream and night cream ya. Ibu boleh pakai day Ya, creamnya dari Spot Essence. Gitu iya. kalau Ibu cocok gitu. Pernah coba pakai, cuman kayaknya warnanya nggak matching di kulit saya gitu kan agak kentang. Warna Iya, warnanya nggak cocok ya. iya, Oke, nggak apa-apa. Jadi yang sekiranya cocok di ibu aja pakai, nggak apa-apa. Kalau memang misalkan ibu udah cocok dengan sunscreen gel yang 50, nggak apa-apa bu, pakai aja. iya, Memang bagus kok. iya, Oke. iya. Tadi Cuman ini untuk ada menghilangkan bertanya. ini, mengecilkan pori-pori gitu Mbak, apa bagusnya? Kalau pori-pori, Ibu bisa kalau pori-pori sebenarnya gini ya, pada manusia itu ada Oh, 2 jenis pori-pori. Ada pori-pori yang pada dasarnya kecil, ada pori-pori yang dasarnya besar. Kalau untuk pori-pori kecil, biasanya teman-teman kita yang tinggalnya di daerah pegunungan nih, yang dingin-dingin, yang sejuk-sejuk, yang tidak terlalu terkontaminasi dengan udara sekitar itu biasanya pori-porinya mengecil, itu pori-porinya kecil. Tapi kalau teman-teman yang pori-porinya besar, biasanya itu karena sudah uh, ter apa ya dibilangnya sudah terkontaminasi dengan suhu ruangan dengan panas, jadi otomatis membesar. Bisa nggak sih dikecilkan? Bisa dikecilkan, tapi dia akan terbuka kembali ketika terkena sinar matahari. oh Gitu. gitu. Jadi Baik. bisa nih dikecilkan. Jadi ibu rutin aja nih cuci muka pakai air dingin gitu ya setelah menggunakan sabun facial wash. Ibu bilasnya pakai air dingin. Itu bisa bu mengeruskan pori-pori. Atau ibu pakai serum revitalizing juga boleh. Itu juga bagus. Iya, itu ya. Ya Saya gunakan seperti selama ini itu. Mbak. Nah iya tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan itu akan terbuka kembali ketika kena panas sinar matahari. Oh baik. Gitu Makasih ya. Mbak. Sama-sama ibu. Oke, tadi yang menghilangkan mata kantung mata, coba pakai revitalizing ya. Sama saran dari aku nih, kurangin konsumsi MSG seperti Sasa. Toiko masih oke, cuman ya, cuka juga harus dikurangin karena ini juga berpengaruh pada kantung mata. Terus juga pola tidur juga harus diatur ya.
Kak, untuk kulit sawo matang bagusnya pakai lipstik warna apa ya? Kalau aku sendiri lebih menyarankan lipstik yang berwarna nude atau warna yang agak ngepink tapi pinknya lebih gelap gitu loh. Jadi terus juga jangan pakai yang glossy ya, jangan yang pakai finishnya glossy kalau kulitnya sawo matang. Pilih yang finishnya matte gitu. Kak, nomor ID Mitra itu lihatnya di mana ya? Eh, sebentar ya. Ntar dibantu Kak Kyu jawab nih. Pemakaian toner AHA. Boleh kalau teman-teman ada yang mau bertanya lagi, Raisa boleh? Pemakaian toner AHA boleh berretinol Kak. Hmm, sebaiknya kalau aku sarankan sih jangan ya, karena retinol itu kan lumayan agak eksfolian. Retinol dan AHA itu kan sama-sama produk eksfolian ya, jadi pilih salah satu. Misalkan hari ini maunya pakai retinol, karena kan retinol tidak bisa digunakan setiap hari, paling kayak seminggu cuma 2 sampai 3 kali. Nah, ketika menggunakan retinol, pastikan teman-teman tidak menggunakan toner AHA. Besokannya baru boleh pakai toner AHA ya. Tunggu sebentar ya Kak, link absennya. Aku bantu follow up sebentar ya. Oke, Kak, wajah saya banyak fleknya. Produk SR12 yang harus kita pakai yang mana ya, Kak? Sekarang saya lagi pakai sunscreen SR12. Oke, kalau banyak fleknya, kita sarankan menggunakan Spot Essence. Karena Spot Essence ini ada untuk mengobati fleknya. Cuman kita cari tahu dulu nih teman-teman, flek hitam atau noda hitam. Karena flek hitam dan noda hitam itu dua hal yang berbeda ya. Biasanya noda hitam itu karena bekas jerawat, tapi flek hitam itu timbul karena melasma gitu. Jadi kalau karena flek hitam, silakan pakai apa tadi spot essence. Tapi kalau cuma karena bekas jerawat, teman-teman bisa pakai DNA Salmon atau teman-teman bisa pakai yang satu lagi brightening cream. Seperti itu. Nah, ini Kak, untuk form kehadirannya sudah dikirim ya Kak. Silakan nih diisi ya. Iya, sama-sama Bu Ucu. Kak, untuk menghilangkan flek hitam, ketuaan bagusnya pakai apa? Untuk amah saya. Oke, sama ya pertanyaannya kayak tadi ya. Coba pakai dark spot essence ya. Insya Allah. Kalau Milia pakai minyak bulus kah, Coach? Ah, tergantung. Kadang ada milia tertutup, ada milia terbuka. Kalau milia terbuka masih bisa kita pakai minyak bulus. Tapi kalau yang tertutup, itu kita harus melakukan perawatan namanya treatment facial. Itu harus dibantu keluarinnya. Kalau tidak dibantu, dia tidak akan keluar. Karena biasanya si milianya ini berada di bawah jaringan kulit. Nah, karena berada di bawah jaringan kulit, dia nggak akan bisa keluar dengan sendirinya. Dia harus dibantu dengan jarum kah atau dengan jarum steril kah? Biasanya di tempat perawatan ada. Coba ke SR12 Skincare ya, mungkin bisa ngebantu di sana gitu. Assalamualaikum, mau tanya Kak, kan muka berjerawat baru jerawatnya membekas. Saya sudah pakai krim malam akne, paginya pakai sunscreen, cuci mukanya pakai facial foam glutathione. Tapi jerawat masih ada tumbuh-tumbuh Kak. Oke, berarti ini kulitnya agak cenderung sensitif ya. Kalau agak cenderung sensitif, coba pakai facial wash-nya diganti ke yang green tea. Green tea ini bisa untuk wajah yang berjerawat. Tapi kalau misalkan ini kita coba ikhtiar pakai produk yang lain gitu ya ibaratnya ya. Gitu. Terus atau teman-teman tadi apa ya? Berjerawat, membekas. Nah, mungkin kalau dari krimnya sudah, pola makannya sudah betul belum?
Kalau lagi jerawat, usahakan tidak makan yang kacang-kacangan. Tidak makan yang kacang-kacangan, terus yang berbau susu, keju. Kalau bisa itu singkirin dulu. Jadi makannya sayur-sayuran dulu, sayur yang sehat-sehat dulu. Terus sama pola tidurnya. Kalau misalkan pola tidur juga sangat berpengaruh untuk kesehatan kulit. Jadi pastikan teman-teman tidur cukup. Terus juga jangan tidur cukupnya jangan sampai ya udahlah yang penting tidur 8 jam, tidur 10 jam. Tidur aja dari jam 3 pagi sampai jam 9 pagi enggak gitu ya. Karena tubuh ini butuh detoksifikasi. Ketika jam 11 malam detoksifikasi itu akan mulai berjalan. Jadi ketika teman-teman begadang, itu detoksifikasinya tidak akan berjalan. Jadi pastikan teman-teman tidur cukup. Kalau bisa jam 11 sudah pada tidur ya untuk kesehatan kulit teman-teman. Revitalizing serum apa bisa buat hitam mata panda bawaan dari kecil? Oke, berarti ini faktor genetik ya Kak jatuhnya ya, mata pandanya ya. Eh, Revitalizing serum apa bisa buat hitam mata panda di bawaan dari kecil? Kita coba dulu, Kakak coba dulu, karena memang kalau faktor genetik, jujur itu agak sulit. Jujur itu agak sulit karena faktor genetik ya, balik lagi ya. Cuman kita coba ikhtiar dulu, kita coba pakai produk revitalizing secara rutin dan konsisten. Kita coba nanti kita lihat hasilnya selama 6 bulan ke depan. Apakah ada perubahan? Terus diimbangi dengan tadi, kakak jangan makan sembarangan, MSG-nya dikurangin, terus juga tidur yang cukup, seperti itu. Oke, ini menarik nih, ada yang bahas SLS. Maaf Mbak, kami lihat sabun bulus mengandung SLS karena pernah dengar tidak aman untuk kesehatan. Oke, sebenarnya ini sempat booming ya kasus SLS ini ya. Aku lupa siapa, gara-gara siapa ini SLS ini jadi booming, jadi pada takut SLS. Sebenarnya BPOM sendiri punya batas yang namanya konsentrasi penggunaan SLS. Facial wash yang melebihi batas imbang SLS yang telah ditentukan oleh BPOM tidak akan diberikan izin edarnya. Kecuali kita izin SLS-nya, kandungan SLS-nya sudah sesuai dengan izin edar oleh BPOM. Itu boleh diedarkan. Dan sabun bulus kita sudah memiliki izin edar BPOM. Itu artinya bahwa kandungan SLS ini aman untuk digunakan di wajah dengan batas imbang yang sesuai dengan konsentrasi dari BPOM sendiri gitu. Jadi insya Allah sabun bulus ini aman digunakan. Cuman memang aku juga sudah pernah menggunakan sabun bulus ya. Kayaknya sabun bulus ini memang kurang friendly untuk teman-teman yang sebentar, lobet. Kurang friendly untuk teman-teman yang kulitnya sensitif. Jadi pastikan kalau kulitnya teman-teman itu normal untuk menggunakan sabun bulus ya. Jadi SLS itu aman ya. Memang SLS itu adalah deterjen. Sabun juga kan deterjen. Sabun kan judulnya sabun wajah ya. Sabun wajah kan juga judulnya sabun. Pasti ada SLS-nya. Nah, balik lagi ke konsentratnya. Berapa banyak sih yang boleh digunakan dalam izin edar BPOM dan itulah yang kita gunakan. Makanya kita bisa mengedarkan. Kalau kulit yang hitam pekat, cocoknya pakai lipstik warna apa ya? Kalau kulitnya sawo matang sampai ke hitam itu, aku lebih rekomendasikan lipstik yang warnanya nude sih Kak. Kalau warnanya terlalu ngepink itu kurang cocok juga. Jadi kesannya, tapi jangan nude-nya bukan nude yang gelap sekali ya. Tapi kan ada nude juga ada beberapa tipenya tuh. Teman-teman bisa cari sendiri, nanti coba dites satu-satu secocoknya di mana. Tapi yang jelas kalau sawo matang usahakan untuk tidak menggunakan warna yang pinknya pink nyala, jangan. Karena nanti takutnya wajahnya malah jadi semakin gelap. Menghilangkan keratosis itu pakai produk apa Kak? Saya pakai ceramide dan sabunnya pakai bar soft coffee. Kulit saya kering, sensitif, dan flek hitam. Ada testimoni sembuh dari keratosis dan milia pakai minyak bulus SR12 benar coach. Kalau untuk ini kayaknya harus saya pelajarin dulu ya. Harus saya pelajarin dulu karena kalau milia mungkin aja bisa. Kalau milia mungkin aja bisa. Cuman kalau keratosis ini kan sebetulnya lebih ke proses penuaan dini. Biasanya keratosis ini timbul di usia 35 tahun ke atas sampai
35 tahun ke atas gitu kan. Nah, kalau di usia muda sebelum 35 tahun sudah tumbuh keratosis, itu berarti ada faktor genetik. Coba dicek orang tuanya ada nggak atau di neneknya ada nggak. Mungkin itu bisa jadi karena faktor genetik. Nah, keratosis ini bisa dihindarin sebetulnya dengan cara teman-teman jangan terlalu sering terpapar sinar matahari. Itu juga nggak bagus. Apalagi teman-teman yang tidak pakai sunscreen nih. Aduh, jangan sampai ya. Sunscreen itu penting sekali buat tubuh. Buat tubuh, sorry. Sunscreen itu penting sekali buat wajah kita. Jadi harus pakai sunscreen. Oke, maaf. Ini udah. Hmm, BHA ini toner maksudnya. Toner BHA boleh gabung dengan retinol gitu ya. Iya, baik. Kalau komeda di hidung dan sekitar hidung pakai apa ya, Kak? Hmm, bisa pakai produk eksfoliasi dari SR12. Sebentar. Kalau komeda hidung sekitar hidung pakai apa ya, Kak? Coba pakai facial wash yang ada kandungan ini. Coba pakai facial foam glutathione with collagen. Itu bisa ngebantu. Jadi tapi ini penting banget nih. Kalau cuci muka teman-teman berapa detik sih? Kira-kira berapa detik cuci mukanya? Apakah cuma gosok-gosok-gosok bilas gitu? Coba, aku mau tahu nih teman-teman di sini kalau cuci muka berapa lama? 10 detik. Sebentar sekali. Oke, aku kasih tahu ya, kalau cuci muka itu kita punya metode namanya 60 seconds rule. Jadi kita harus mencuci wajah kita selama 60 detik yang betul. Ya, jangan 2 menit kelamaan keburu iritasi nanti kulitnya. Jadi kita harus swipe wajah kita selama 60 detik. Gunanya agar kinerja dari sabun kita itu bekerja secara optimal. Jadi kita benar-benar mengangkat sel kulit tanduk yang ada di kulit wajah kita. Kan ada epidermis, dermis, hipodermis ya. Nah, di bagian kulit paling atas ada namanya sel tanduk. Nah, sel tanduk ini adalah sel-sel kulit mati yang bisa bikin kulit wajah kita menjadi kusam. Nah, ketika kita cuci muka selama 60 detik itu membantu untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Seperti itu. Jadi pastikan bahwa sekarang harus cuci muka selama 60 detik ya. Jangan lagi 10 detik kucuk-kucuk selesai, jangan. Ya. Oke. Oke, apalagi nih pertanyaannya? Hmm, tanya Kak, untuk anak 11 tahun jenis sunscreen apa yang cocok? Oke, anak 11 tahun ya. Anak 11 tahun itu biasanya aku akan menyarankan kalau nggak sunscreen lotion, pakai sunblock. Paling kan kegiatannya sekolah doang gitu ya. Jadi gunakan yang lebih ringan-ringan aja gitu. Nah, cara menggunakan sunscreen juga nggak tiba-tiba pakai sunscreen terus keluar rumah ya, tapi ada tahapannya. Sunscreen ini bekerja 30 menit sebelum keluar rumah. Jadi ada proses penyerapan dulu namanya. Jadi habis dipakai, kalau bisa kita 30 menit sebelum keluar rumah baru sudah pakai. Jadi lebih maksimal, lebih optimal penggunaan sunscreennya itu. Terus sunscreen sendiri optimalnya hanya di 3 jam pertama. Setelah lewat 3 jam, intensitas dari sunscreen itu akan menurun. Jadi untuk teman-teman, kalau bisa usahakan di retouch kembali. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya dan apakah Oke, DNA salmon apakah aman buat semua jenis kulit? Ada mitra saya pakai face oil awalnya, terus pakai DNA salmon, terus gatal-gatal sampai agak bengkak mukanya. Kenapa ya? Oke, penggunaan skincare semua merek skincare apapun ada dua kemungkinan antara cocok dan
antara tidak cocok dan sedang apa namanya, eh, antara cocok atau sedang adaptasi. Antara cocok atau adaptasi. Ketika kita menggunakan skincare, timbul jerawat satu atau dua jerawat dalam kurun waktu seminggu tapi sudah hilang, atau mungkin tiga atau empat jerawat gitu tapi seminggu sudah hilang, itu artinya dia sedang adaptasi dengan kulit kita. Tapi ketika seminggu masih dipakai terus dan malah makin banyak jerawatnya atau bisa sampai menimbulkan bengkak pada wajah, mungkin ada kandungan yang nggak cocok ke dirinya. Jadi pastikan teman-teman harus stop, harus meminta pelanggannya, customernya untuk stop penggunaannya, kita alihkan ke produk yang sensitif. Kita juga punya kok produk yang untuk kulit sensitif ya. Jadi kita alihkan ke produk yang lain. Jangan dilepas gitu aja. Kita harus apa namanya? Kita harus mendampingi dia. Gitu ya. Kalau saya dihitung sampai 20 detik, kurang 20 detik. Maksimalnya, minimalnya 60 detik. Paling bagus 60 detik ya. Oke, ini tadi udah. Bisa sayang, boleh. DNA salmon bisa untuk kulit yang bertekstur dan pori besar, boleh. Boleh ya. Ketika ulang pakai sunscreen, apa harus cuci muka lagi? Oh, oke. Ketika pakai, sorry, mana tadi pertanyaannya? Ketika ulang pakai sunscreen, apakah harus cuci muka lagi? Tergantung. Kalau aktivitas teman-teman semuanya berada di dalam ruangan, tidak terlalu terkena debu, kotoran, itu oke, nggak mau pakai, nggak, oke, nggak cuci muka lagi nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan teman-teman kerjanya di luar, kena panas, kena debu, usahakan untuk basuh mukanya pakai air atau bisa dibersihkan pakai micellar water dulu gitu ya. Penggunaan sabun pun tidak boleh berlebihan. Usahakan penggunaan sabun 2 kali 1 hari, karena terlalu sering juga bisa bikin kulit menjadi kering. Coach, yang benar itu sunscreen dulu apa day cream? Oh, oke. Gini ya, sunscreen dan day cream DNA salmon itu sudah memiliki SPF dua-duanya. Jadi nggak perlu didouble. Kecuali teman-teman pakainya ceramide. Itu baru boleh didouble dengan sunscreen. Tapi kalau DNA salmon, karena sudah ada SPF-nya, pakai aja tunggal DNA salmonnya aja. Gitu. Untuk krim malam boleh digabung retinol atau diselang-seling. Eh, krim malam ya. Krim malam boleh digabung dengan retinol, tapi retinol tidak boleh dipakai setiap hari ya. Wajah yang gampang beruntusan, apakah cocok untuk pakai DNA salmon? Oke, DNA salmon ini cocok untuk semua jenis kulit, tapi kalau DNA salmon cocok untuk semua jenis kulit. Boleh dicoba ya. Iya Kak, oke Kak. Bulan 8 Agustus pakai DNA salmon SR12 kok sekarang muncul jerawat dan bekasnya susah hilang. Oh ya, boleh nggak di siang hari pakai serum face oil dengan krim siang DNA salmon? Oke, 8 Agustus pakai DNA salmon SR12 kok sekarang muncul jerawat dan bekasnya susah hilang. Ini yang susah hilang ini bekasnya ya, bukan jerawatnya ya. Kalau jerawatnya hilang ya, berarti itu lagi proses adaptasi. Nah, kalau bekas jerawat balik lagi, kalau uh, bekas jerawat kita sebut sebagai PIH biasanya, post inflammatory hyperpigmentasi. Dia itu keluar ketika mengalami iritasi kulit, ya kan, awalnya merah jadinya hitam gitu ya. Nah, biasanya bekas jerawat ini bisa hilang dengan kandungan krim yang ada eksfoliannya. Coba deh terapin cuci muka selama 60 detik secara rutin, sehari 2 kali, terus juga krim malamnya juga dipakai. Kita lihat nanti hasilnya selama 3 bulan ya. Siang hari pakai face oil dengan krim siang DNA, boleh. Kalau kamu cocok boleh. Ini aku juga hari ini pakai face oil, pakai BB krimnya SR12, pakai loose powder, pakai pakai BB cushion, sorry, krim di blushnya juga. Dan cocok-cocok aja, alhamdulillah. Selama kerja di sini aku pakai itu terus dan aku cocok, alhamdulillah ya. Bagaimana permandan menarik sesuai syariat Islam? Masya Allah. Oke, sesuai syariat Islam. Uh, Bayuyun, uh, setiap orang kan punya penampilannya masing-masing ya.
Kalau misalkan memang Mbak Yuyun menggunakan pakaian dress yang panjang gitu kan, mungkin bertemunya pun bukan dengan lawan jenis ya Mbak ya, bertemunya pun pasti dengan apa lawan bicaranya pun akan dengan sesama perempuan gitu ya. Nah itu balik lagi sih Mbak ke pilihan Mbak gitu ya. Eh, Tetap bisa terlihat menarik kok Mbak, walaupun kita tetap bisa menarik walaupun kita berbicara dengan maaf sesama perempuan gitu ya. Yang penting ya tadi teknik bicaranya yang diperhatikan, dari smiling voice, dari postur tubuhnya, gerak tubuhnya, dari intonasi suaranya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Itu pasti bisa menarik perhatian si lawan bicara kita. Kak, sunscreen ceramah spot cream, apakah bisa kita bersamaan? Hmm, Sunscreen ceramide bisa dibarengin. Spot day cream pun bisa kalau mau di double-double. Cuman boleh aja. Cuman akan jadi tumpang tindih jatuhnya. Karena teman-teman pakai sunscreen dan ceramide pun udah cukup. Tapi kalau teman-teman mau tambahin spot day cream pun ya nggak masalah. Gitu. Cuma ya jadi double aja pemakaiannya ya. Hmm, Sebentar. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau sharing tentang pengalamannya bersama calon pelanggannya, entah calon pelanggannya komplain atau calon pelanggannya konsultasi tentang keluhannya. Boleh dong sharing-sharing. Dari tadi aku terus nih yang ngoceh. Aku juga mau denger teman-teman ngobrol dong. Boleh angkat tangannya atau langsung di unmute aja di mic-nya boleh. Atau aku yang tunjuk. Aku yang tunjuk nggak apa-apa ya. Sharing. Oke, Bu. Tunjuk saja. Oke. Halo Ibu. Oh, oh, cuma ngejawab doang Bu Indrawati ya, ngerjain ini. Ya udah kalau gitu Bu Indrawati aja deh yang ngobrol deh. Boleh Ibu cerita pengalamannya gimana penjualan SR12-nya? Kendalanya apa? Mungkin kendala saya, Bu, di sini mungkin eh, mencari apa mitra yang bisa konsisten. Artinya konsisten dalam Mitra. dalam berjalan. Banyak mitra yang sudah mulai bergabung ke saya itu hanya awal-awal saja ininya apa semangatnya. Oke. Nanti 2 bulan 3 bulan mereka itu redup. Oke. Bahkan ordernya mereka itu ini apa ada yang sebagian sudah tidak repeat order, ada juga yang masih repeat order, itu pun untuk kebutuhan sendirinya. Bagaimana caranya nanti untuk apa mensupport mereka ini agar bisa eh, mereka ini bisa apa lebih semangat lagi lah dengan bisnis S12 ini. Saya bingung juga bagaimana, padahal saya kan dalam tiap hari itu kan saya selalu sharing promosi, materi, kemudian kayak kata motivasi begitu. Tapi ini ya kenyataan yang ada seperti itu yang sebenarnya seperti yang saya bilang tadi. Oke. Oke, berarti nggak berjalan gitu ya Bu ya? Oke. Uh-uh. Sepertinya ini permasalahan banyak mitra ya. Kalau boleh tahu ini Bu Indrawati levelnya apa mitranya? Saat ini sementara sebagian. Subagen. Oke. Oke. Berarti Bu Indrawati saat ini subagen. Permasalahannya adalah jaringan kemitraannya tidak berjalan gitu ya. Ada yang berhenti gitu ya. Oke. Eh, Ketika memulai bisnis, kita tidak hanya berbicara tentang bisnis, tapi tentang kekeluargaan, seberapa dekat kita sama dia gitu. Jadi kalau cuma berbicara bisnis, 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 itu nggak akan ada habisnya sih. Nah, balik lagi nih Kak Bu Indrawati, seberapa pendekatannya dengan mitra-mitranya? Boleh dijelasin?
Pernah nggak gitu sering ngajak sharing, kumpul sama-sama di luar pembahasan tentang bisnis gitu? Pernah nggak? Oh, kalau yang itu Bu mungkin belum. Mungkin Belum. menyempatkan itu saya usahakan dalam waktu dekat ini. Ya, mungkin Oh saya gitu. harus nah, soalnya kesibukan selain SR12 ini ada kesibukan juga tersendiri pekerjaan kantor, Bu. Oh iya, sambil kerja soalnya ya Bu ya. Nah, oke, berarti sebenarnya solusinya gini. Ketika kita memulai bisnis, apalagi berhubungan dengan manusia ke manusia ya, kita juga harus membangun chemistry. Jadi nggak cuma ngobrolin bisnis aja, kita juga ajak jalan yuk, main yuk gitu. Kita sharingnya bukan cuma tentang bisnis, tapi tentang lagi kenapa. Mungkin kan kita nggak ada yang tahu ya, setiap orang punya permasalahan apa. Nah, siapa tahu semakin kita mendekati dia, semakin dia open dengan kita, dia bisa curhat dan kita bisa deket. Nah, dia akan merasa punya ikatan batin dengan kita. Nah, itu memang tidak mudah ya membangun ikatan batin ya. Cuman kita harus mencoba karena itu balik lagi bisnis ya bukan cuma bisnis aja tapi juga menjalin kekeluargaan bersama dengan yang lain. Gitu. Jadi pastikan teman-teman juga semuanya ketika punya jaringan kemitraan yang lain dirangkul, diajak bicara, ditemuin, diajak ketemu, tapi jangan diajak ngobrol bisnis mulu gitu ya. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Sudah cukup, Bu. Makasih ya. Sama-sama, Ibu Indrawati. Ada lagi? Ibu Wanti nih, udah open nih. Halo Ibu Wanti. Halo. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Boleh Ya saya sharing? saya Azmi Kak dari Palembang. Oke. Ibu Azmi. Eh saya itu udah ada teman yang punya apotik gitu ya. Eh Oke. pinginnya eh, naruhin barang ke situ gitu, ngenalin SR12 sama apotiknya. Kira-kira trik atau apa gitu yang bisa eh, bikin sukses lah buat naruh barang di apotik gitu Kak. Kalau kan baru Oke. pertama, kemarin udah sempet nanyain temen tuh, bisa nggak ngisi apotik? Mas saya ini bingung mulainya dari mana gitu. Oke. Boleh tahu seberapa dekat dengan temannya atau ke teman sekolah aja, teman ngobrol aja, atau ke teman ketemu kerja atau gimana? Oh, lumayan dekat dulu pernah satu ruangan, sekarang dia lebih pindah ke dinas gitu kan. Dia buka klinik dan ada apoteknya. Lumayan kalau Oke. ada konsul-konsul pasien suka ke sama dia. Hmm, oke. Nah, itu bikin ikatan. Jadi kan berarti dia punya klinik ya? Iya, klinik Paskes tingkat 1, klinik Oke. pertama. Oke. Jadi kalau ibu jalin ikatan ikatan sama temennya. Misalkan ibu punya pasien nih, pasien butuh konsultasi, oper ke dia supaya dia nggak merasa ibu datang cuma saat dibutuhkan doang gitu. Gitu. Jadi ibu memberikan dia sesuatu untuk meminta tolong sesuatu gitu. Jadi pastikan ibu jangan ucuk-ucuk datang, tolong dong jualin ini, jangan. Tapi ibu bangun kedekatan dulu, jalin ikatan dulu sama temennya. Tapi kan karena ini temennya lumayan dekat katanya ya, ya ajak dia ngobrol. Tapi ngobrolnya jangan by phone ya bu. Kalau bisa usahakan ketemu. Kalau bisa ketemu, ngobrol langsung, ibu jelaskan dulu produknya. Terus juga, ini sharing profit atau enggak Bu jatuhnya? Ibu maunya? Apa nitip aja gitu? Dia udah mau dititipin kemarin, bisa nggak katanya order barang buat itu. Jadi maksudnya biar sekalian dapat dapat semua gitu kan. Sharing profit jatuhnya ya? Hmm. Ya, Iya, iya, iya. Jadi kalau bisa ibu bicarakannya secara langsung, jangan by phone. Ibu samperin temennya atau ibu bisa janjian di suatu tempat. Terus kalau bisa kita coba untuk membayar makanannya.
Itu hal simple tapi lumayan berkesan biasanya untuk orang lain. Gitu. Sudah Ibu lakukan itu? Baru janjian sih mau main ke rumahnya. Ah, udah janjian. Berarti kalau main ke Ya, rumahnya Ibu bawa sekalian. sesuatu ya. Boleh, boleh, boleh. Jangan Selain tangan produk, kosong, harus selain, bawa. selain produk gitu Kak ya? Nah, iya, bawa ya nggak usah mahal-mahal makanan yang murah tapi yang ya seenggaknya dia akan merasa oh iya terima kasih sudah bawa sesuatu gitu untuk disuguhkan gitu ya. Selain produk yang bisa dia coba gitu. Ya, ya. Gitu. Oke, Oke, terima ada lagi yang kasih. mau bertanya? Terima kasih Bu Asmi. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau sharing boleh langsung dibuka aja. Langsung di unmute, mic-nya boleh dibuka. Mbak Fatima Azahra boleh di unmute nggak suaranya? Ah, ada yang buka mic. Siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Fatima. Bingung mau nanya apa? Ah, bingung mau nanya apa? Oke, kita kenalan aja deh. Mbak Fatima dari mana sih asalnya? Dari Kalimantan Barat, Kak. Dari Kalimantan, Masya Allah. Awal. Levelnya saat ini apa, Mbak? Alhamdulillah udah semakin. Subagen. Berjalan ya, berarti di sana ya produknya? Alhamdulillah. Cuman hampir sama dengan kakak. Katanya apa namanya yang mitra-mitranya awal-awal aja yang aktif gitu kan. Terus sekarang nih Hah? ya berkurang lah gitu. Berarti permasalahannya memang hampir sama ya rata-rata ya? Ya, cuman kalau saya pribadi kan saya ini kan umurnya masih muda ya Kak, masih 25-an gitu. Sedangkan Wah, mitra saya nih udah punya cucu, pokoknya udah yang levelnya tuh orang tua lah gitu kan saya. Jadi kadang-kadang tuh saya kalau mau mengguru itu kurang enak, kurang kurang nyaman gitu Kak komunikasinya, apalagi kalau misalnya ngasih arahan-arahan gitu kan kurang enak gitu kayak belum cocok. oke. Bukan belum cocok, berarti kurang percaya diri gitu ya. Berarti ilmu yang kakak punya ini belum, maksudnya kakak belum paham banyak gitu. Karena kalaupun kita masih muda, kayak aku contohnya, aku dari usia berapa tahun berarti ya? Dari usia 23 tahun menjadi beauty therapist, beauty konsultan juga. Aku sudah berusaha untuk mengingatkan ibu-ibu yang pada lupa pakai sunscreen. Itu akan aku ocehin karena itu penting sekali. Jadi nanti Mbak Fatima nih bisa nih coba mulai dari care tentang perawatan ibu-ibu. Ibu pakai sunscreen nggak? Ih kok nggak pakai? Ih bahaya loh nggak pakai sunscreen. Nanti efeknya bukan sekarang, tapi nanti 10 tahun ke depan. Memang tidak langsung terlihat efeknya. Nanti Mbak Fatima bisa seperti itu, bisa mulai dari situ gitu. Jadi terlihat lebih percaya diri itu penting banget. Biar kalau kita percaya diri, apapun yang kita transfer ilmunya, kita kasih ilmunya, pasti si ibu itu akan oh iya ya gitu. Jadi harus percaya diri yang pertama. Terus juga lebih perbanyak ilmu tentang kulit. Apalagi kan kita menjual produk SR ya, pasti permasalahannya nggak jauh-jauh dari kulit ya. Jadi pastikan nanti akan banyak kegiatan Zoom dari aku tentang kulit. Nanti kita akan belajar sama-sama seperti itu ya. Gimana Mbak Fatimah? Jadi jangan mentang-mentang kita muda kita malu untuk menasihati yang tua, jangan. Nggak apa-apa banget kok kalau mau memberikan nasihat yang baik, kan kita memberikan nasihat yang baik ya. Kan enggak, walaupun ibu-ibu pasti nggak mau dong punya flek ya, pengennya mukanya kelihatannya bersih terus gitu kan ya, fresh terus, segar terus gitu ya. Iya Kak, makasih. Sama-sama. Oke, ada lagi yang lain? Halo.
Halo Kak Fatima. Wah, sama juga nih Fatima juga. Kak Fatima Nasution, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Kak, ini Kak kemarin ada mitra saya yang nanya kan Kak, dia pakai Ya. dia udah entah berapa paket Kak, 2 atau 3 dan siangnya dia pakai sunscreen Kak, rutin dia Kak pakai sunscreen. Tapi lama-lama Kak, kenapa Kak itu muncul flek-flek hitam katanya Kak di mukanya Kak gitu. Apa kira-kira masalahnya tuh Kak ya? Rutin pakai sunscreen. Sunscreennya apa Kak? Yang SPF 25 Kak, suncare. Oke, SPF 25 suncare. Usianya berapa? Masih 35-an lah Kak. Masih 35. Gini, banyak faktornya ya Kak. Ketika usia 35 tahun, usia 20 tahun, usia 17 tahun pun harusnya sudah pakai sunscreen. Karena di usia muda tuh harus pakai sunscreen, karena kita nggak tahu efek panjang ke depannya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah kakak harus bertanya, kamu pakai sunscreennya dari kapan? Kalau misalkan pakai sunscreen kita baru setahun ini atau baru 6 bulan ini, kita tidak bisa menutup kemungkinan efek samping dari 10 tahun yang lalu. Seperti itu. Nah, gimana caranya? Gimana nanganinnya? Kita bisa bantu untuk memudarkan fleknya. Gimana caranya? Kita punya krim malam, kita kenalin kita punya retinol, kita punya krim malam, kita punya apa lagi? Sport Dark Essence, seperti itu. Jadi kita tawarkan produk yang bisa membantu menghilangkan fleknya. Karena balik lagi kita tidak bisa menutup kemungkinan apa yang akan terjadi yang dari efek 10 tahun sebelumnya gitu. Gitu, makanya tadi aku bilang dari awal bahwa sunscreen itu penting sekali. Memang tidak akan terlihat langsung nih, nggak mungkin kena matahari terus nggak pakai sunscreen langsung kelihatan. Mungkin akan keluar namanya pigmentasinya akan keluar. Tapi untuk flek itu munculnya akan lama. Ibaratnya dia ngendep dulu, nanti baru keluar gitu. Seperti itu, Kak Fatima. Makasih ya Kak Sudah ya. jelas? Sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak apa-apa, boleh tanyakan lagi? Terus ada lagi Kak ini. Apa tuh? Ada mitra saya kemarin kan Kak, dia itu pakai retinol baru perdana itu udah saya chat tadi Kak ya. Perdana pakai retinol, udah itu pakai sunscreen juga, sunscreen SPF, sunscreen gel. Jadi dia pakai yang itu, mukanya Kak kerantang-kerantang katanya Kak, agak kering-kering gitu di bawah mata juga, agak kasar gitu kan Kak. Terus solusinya gimana tuh Kak katanya? Nah, sebetulnya karena efek retinol itu bisa mematangkan sel kulit mati dan mengangkat sel kulit mati. Makanya kenapa tadi kulitnya agak lebih cenderung kering ya setelah menggunakan retinol ya. Mungkin mungkin bisa dibantu pakai ceramide. Nah, ceramide ini bagus untuk melembabkan kulit wajah juga. Kan ceramide bisa dipakai pagi dan malam hari ya. Coba dipakai ceramide pagi dan malam hari, tapi kalau mau dipakai pagi hari harus ditambah dengan sunscreen. Sunscreen kita boleh pakai sunscreen gel, boleh pakai yang lotion, boleh pakai sunblock gitu. Kasih Kak ya. Oke. Sama-sama Kak. Apa nih? Maaf Kak, saya belum pakai sunscreen, tapi saya pakai Perfect Cover BB Cream Natural setiap keluar rumah. Oke. BB cream ada SPF-nya setara dengan SPF 25. Jadi insya Allah masih aman. Yang penting gitu, walaupun kita udah pakai sunscreen, tetap ya kita nggak boleh sengaja-ngaja berjemur di bawah matahari. Tetap harus ada batasannya. Kalau bisa 2 jam cukup keluar rumah. Setelah 3 jam, karena setelah 3 jam intensitas dari sunscreen itu pasti akan menurun. Jadi kalau bisa di retouch kembali. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau sudah cukup untuk hari ini? Luar biasa antusiasnya, kalian keren banget. Terima kasih banyak untuk antusiasnya, saya senang sekali. Dan saya harap teman-teman semua nanti bisa bergabung dalam acara offline yang ada di kantor pusat nanti pada tanggal 31 Januari. Nanti akan bertemu saya dengan Coach Iksan. Coach Iksan akan menjelaskan tentang teknik selling dan saya akan menjelaskan tentang teknik demo make up dan juga cara menangani konsultasi yang baik.
Kak Kiyu ada Kak Kiyu? Kayaknya teman-teman juga sudah mau Assalamualaikum, pada Kak. sholat. Ayah, waalaikumsalam. Halo Kak Rahmi, boleh? Kak Rahmi mau tanya. Jadi kan Rahmi dulu Boleh. kan yang pertama pakai sunscreen biasa tuh. Yang lotion atau sunblock? Kalau sudah tuh Kak. Yang lotion, oke. Nah, kemudian Rahmi ganti ke sunblock. Waktu Rahmi pakai kan apa Ih, macam perih kayak kebakar gitu kulit Rahmi. oke. Jadi Rahmi takut nggak ada Rahmi pakai lagi. Pakai sunscreen gel gel tuh apa namanya? Yang ini cocok Ya, alhamdulillah. Jadi kan Rahmi mau tanya kenapa mesti pakai sunblock kemarin wajah Rahmi tuh kayak kebakar gitu, perih, keluar air mata gitu. Pakai di kipas gitu. Perih kali kenapa tuh ya? oke. Penggunaan sunblocknya kena kelopak mata nggak? Mungkin kemarin tuh dibilangnya mungkin kena kelapa mata, Dek. Terus Rahmi coba juga biar jauh-jauh gitu kan. Tapi kayak gitu juga. Heeh. Sama, oke. Berarti memang untuk sunscreen gel dengan sunblock itu berbeda ya. Yang satu chemical peeling, yang satu chemical sunblock, yang satu physical sunblock. Mungkin memang uh, Kak Rahmi ini nggak cocok dengan sunblock, jadi kulitnya jadi perih gitu ya. Dan mungkin juga kondisi kulitnya saat itu sedang sensitif aja gitu. Jadi kalau memang misalkan sudah nggak cocok dan mau berganti ya nggak masalah. Jadi kan tadinya awalnya cocoknya yang gel ya, coba pindah. Sorry, awalnya cocoknya yang lotion gitu ya, terus pindah ke gel ya. Nah itu soalnya hampir sama sih isi kandungannya, cuma beda SPF-nya aja. Yang gel itu SPF-nya 50, kalau yang lotion itu setara 25 SPF-nya. Jadi memang Iya. lebih tinggi yang gel ya. Ya, Rahmi karena pengalaman Rahmi sendiri agak kayak gitu, makanya Rahmi agak takut sedikit jualnya kemarin. Waktu tawarin orang agak takut Rahmi, karena Rahmi pengalamannya kok perih ya, nanti takut dipakai orang perbulan, perbulan Oh Rahmi. gitu. Tapi sebenarnya yang sunblock pun aman untuk kulit normal. Boleh nih nanti Kak Rahmi coba rekomendasikannya ke teman-teman yang punya kulitnya normal gitu ya. Siapa tahu dia cocok pakai yang sunblock gitu. Tapi kalau misalkan Kak Rahmi memang mau merekomendasikannya produk yang gel, itu okay. Tapi kalau misalkan dia sekiranya nggak cocok sama yang gel, Kak Rahmi jangan takut buat merekomendasikan produk yang sunblock gitu ya. Oke, terima Tanya kasih. lagi, Rahmi kan Apa? pakai serum lightening, Serum apa? Maaf, nggak kedengeran. serum lightening tuh, Oh, serum lightening, oke. ya bagusnya kapan-kapan aja pakai. Sehari itu berapa kali? Oh, kalau serum lightening itu aman sih dipakai sehari 2 kali, mau pagi malam, it's okay. Atau siang malam juga nggak apa-apa. Jadi pagi dipakai serum dulu, baru pakai day cream atau sunscreen itu boleh. Terus malam mau tidur pakai serum dulu atau baru pakai ceramide atau pakai apa DNA salmon yang night creamnya boleh. Oh gitu ya. Iya. Makasih ya Kak. Sama-sama, Kak Raffi. Gimana ya caranya? Oke, ada pertanyaan nih. Iya, boleh Bu Ucu ya mau tanya? Boleh. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Gini ya, saya punya customer kemarin, dia itu suka pakai produk yang mahal sampai 1 juta. Terus suka di facial juga sampai mahal juga. Nah sekarang dia tuh pengen beralih ke SR12 yang mungkin harganya terjangkau maksudnya untuk dia, tetapi untuk kulitnya itu jadi bagus karena apa yang dia pakai selama itu kemudian dia berhentiin malah jadi timbul flek-flek gitu, kusam juga mukanya. Jadi dia bertanya solusinya yang apa, yang mana gitu produknya untuk di SR12 gitu Kak. Oke, jadi gini ya Ibu, apalagi kalau teman Ibu nih kita tanya dulu sebelumnya menggunakan produk apa. Kalau misalkan pakainya produk dokter, Ibu harus sabar-sabar nih ngadepin keluhannya dia nantinya kalau pakai produk kita. Karena wajah yang sudah sering terkena obat dokter itu otomatis sudah sering terkena obat. Namanya obat ada resistansinya. Jadi misalkan si teman ibu ini sudah pakai obat dokter, dia dosisnya tinggi. Ini aku pakai lagi buat balik.
Aku malu ambil Sebentar. bel cocok banget. Buka kata ntar apa kata orang. Nah, misalkan teman ibu ini pakai dosisnya tinggi di krim dokter ini, terus tiba-tiba Ya. mau berhenti krim dokter, pas berhenti krim dokter pasti akan ada efek rebound namanya. Jadi kulitnya kembali seperti awal, timbul flek, timbul jerawat gitu kan. Nah, Ya. ibu pastikan dulu bahwa teman ibu ini yang pertama harus berhenti krim dokter selama 1 minggu atau 2 minggu. Kenapa? Karena kita biarin efek reboundnya itu keluar dulu. Sehingga nantinya kalau ibu nggak dijeda dulu nih dari produk dokter ke produk kita, yang akan disalahkan adalah produk kita. Misal, si ibu teman ibu ini nggak diberhentikan krim dokternya, tiba-tiba langsung pakai facial wash dari SR12. Yang akan disalahkan siapa? Produk kita. Karena dia nggak tahu nih efek sebelumnya dari pemberhentian krim yang sebelumnya seperti apa. Jadi pastikan yang pertama adalah stop dulu penggunaannya selama 1 minggu atau 2 minggu. Terus harus diberi edukasi bahwa penggunaan krim dokter dengan krim yang berbepom itu 2 hal yang berbeda. Kalau Bepom itu kandungannya kalau krim dokter itu kandungannya obat, sedangkan kalau SR12 itu jatuhnya kosmetik. Jadi ada 2 jenis, ada kosmetik dan kosmedik. Kosmedik itu dengan obat dokter, kosmetik itu barang-barang yang berbepom yang konsentratnya sesuai dengan izin edar Bepom. Gitu. Nah, Ibu edukasi bahwa ini 2 hal yang berbeda. Ya, kalau mau berhenti krim dokter, mau pakai SR12 boleh, tapi untuk hasilnya tidak akan secepat pemakaian krim dokter. Kalau pakai krim dokter seminggu mungkin juga udah bisa kelihatan cerah ya. Tapi kalau pakai produk kosmetik apapun jenisnya, itu pasti butuh yang namanya adaptasi, penyesuaian, dan itu tidak bisa secara singkat. Kalau yang instan itu ada merkurinya biasanya seperti itu. Gitu. Jadi nanti Ibu bisa jelasin pelan-pelan ke teman Ibu seperti itu. Kemudian untuk kosmetiknya apa aja? Nah, kalau untuk usianya berapa Ibu? Usianya sekitar 44 lah, 45. Oke, 45. Berarti kalau bisa serumnya kasih yang retinol. Tapi penggunaannya seminggu 3 kali aja, seminggu 2 kali. Nah, selain itu bisa dibarengi dengan penggunaan serum lightening. Lightening atau serum revitalizing, jadi bisa mencerahkan sekaligus kalau ada kantung matanya nih boleh pakai revitalizing. Terus pakai krimnya juga bisa pakai yang dark spot essence, itu juga bagus. Iya, gitu ya. Ada lagi selain itu pakai apa lagi selain retinol, revitalizing tadi ya? Revitalizing, retinol, dark spot essence yang day and night cream. Terus pakai facial wash-nya juga boleh. Kalau misalkan kulitnya nggak sensitif, boleh pakai minyak bulus, sabun bulus. Tapi kalau sensitif, kasih facial wash yang coffee. Oh iya. Gitu. Yang, ya, makasih. Sama-sama, Ibu. Ya. Oke. Wah, Kak Kiyu, Masya Allah banget ini. Aku nggak nyangka antusiasnya akan sebanyak ini, teman-teman. Masya Allah, memang seperti itu Kak. Kalau di Zoom-nya SR12 semuanya pasti antusias, apalagi untuk ilmu baru dan pastinya untuk menambah ilmu baru ya. Oke deh, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.47, gimana Kak Cindy mau di... Oke. Boleh, berarti nanti kita akan ketemu di meeting Zoom selanjutnya atau nanti kita bisa ketemu saat kegiatan offline di kantor ya? Kita bisa lebih banyak sharing atau tadi aku sudah share nomor WhatsAppku, boleh di-save nomor WhatsApp-nya. Jadi kalau mau konsultasi secara WhatsApp, boleh banget. Betul. Jadi buat teman-teman, jangan lupa di-save untuk nomor Kak Cindy. Jadi apapun itu yang nanti ingin teman-teman tanyakan bisa langsung ditanyakan sama ahlinya pastinya seperti itu. Baik, Kak Cindy. Gimana? Sudah? Oke, baiklah. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Kak Cindy juga terima kasih banyak. Boleh silakan Kak Cindy mau nomornya di share ya tadi?
Boleh aku share lagi aja ya kalau Boleh, gitu boleh ya. banget. Oh, tuh banyak nanya Kak, 0813. nomor HP-nya Kak Cindy. Boleh. 4626. Untuk 813 976 496. Atau mau yang main Instagram juga boleh ya. Boleh share Kak. Thank you boleh. Boleh. Oke, yang Jangan mau lupa ya main teman-teman, Instagram. untuk isi kehadiran itu penting sekali karena Nah, itu juga harus isi ya, isi kehadirannya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Jujur awalnya saya merasa bahwa saya memiliki cukup pengalaman untuk saya berikan kepada semua mitra SR12, tapi setelah saya masuk ke SR12 ternyata masih banyak hal yang perlu saya pelajari juga, karena memang pada dasarnya ilmu itu nggak ada habisnya ya Kak Kiyu ya. Bahkan ilmu yang kita punya saat ini pun harus terus beradaptasi. Jadi ya itu kita harus sama-sama belajar ya. Terima kasih untuk semua antusiasnya teman-teman mitra SR12. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan saya ucapkan tadi kan terima kasih. Udah, saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Silahkan kembali ke Kak Kiyu. ya, terima kasih Kak Cindy. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah gabung pastinya. Luar biasa ya antusiasnya dan ini lumayan agak lama juga ternyata. Tapi buat teman-teman jangan sungkan ya. Kak Cindy selalu terbuka buat teman-teman semua. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan Betul. boleh langsung ditanyakan seperti itu. Ya, Betul. oke, baiklah. Buat teman-teman, jangan lupa nanti kita ketemu lagi di Zoom training selanjutnya. Dan ini akan aku tutup. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih buat semuanya. Nanti juga Zoom record ini akan tetap di-share pastinya. Jadi teman-teman yang mungkin tadi sempat kelewat atau sempat mau leave sebentar, itu tenang aja karena recordnya ada. Ya, jadi nanti boleh dibuka-buka lagi dan boleh dipelajarin lagi. Seperti itu. Baiklah, terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dan mohon maaf bila ada salah kata maupun salah sikap saya selama menjadi moderator hari ini. Saya mohon maaf. Dan itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga grogi jadinya. Terima kasih Kak Cindy. Terima Sama-sama kasih semuanya, Kak. terima Terima kasih. kasih ya Kak, ilmunya bermanfaat banget. Masya Terima Allah, kasih banyak. alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu Kak Cindy. Sehat-sehat juga untuk semuanya ya. Terima kasih Kak Cindy. Sama-sama.